Aku mau nanya soal penggunaan video pembelajaran di kelas ini. Kakak udah pernah belum? Kalau pakai video sih kak, sudah kan? Oh, jadi kalau gitu aku boleh tahu nggak gimana menurut kakak apakah video pembelajaran itu membuat materi perkuliahan lebih mudah dan cepat dipahami? Ya, aku merasa mudah aja memahami dengan video itu. Terus menurut kakak untuk materi-materi yang sulit, apakah kakak pernah mengulang video tersebut? Kalau misalnya pembelajarannya sulit itu materinya, saya bisa mengulang kembali kak dengan video. Menurut kakak, apakah video pembelajaran itu menarik atau enggak dibandingkan dengan materi yang ada dunia perkuliahan? Menurut saya sih menarik kak. Jadi kakak termotivasi nggak belajar ketika materi disampaikan melalui video? Oh, termotivasi sih kak. Apakah tampilan visual dalam video sangat membantu pemahaman kakak dalam belajar? Membantu sih kak. Apakah video pembelajaran memudahkan kakak belajar secara mandiri dimanapun dan kapanpun kakak? Ya, video pembelajaran memudahkan secara belajar mandiri. Terus kakak merasa nggak pemahaman kakak itu meningkat setelah kakak belajar menggunakan video? Lumayan meningkat sih. Kakak selama belajar pakai video nih, apakah kakak mampu mengerjakan tugas atau ujian lebih baik daripada sebelum-sebelumnya? Ya, mampu mengerjakan tugas lebih baik dari sebelumnya. Terus kakak percaya nggak atau enggak punya rasa percaya diri nggak dalam berdiskusi, dalam studi kelompok, dalam memahami materi dari perkuliahan dengan video pembelajaran? Ya, aku lebih percaya diri sih. Pertanyaan terakhir nih kak, menurut kakak apakah video pembelajaran itu seharusnya bagian yang paling penting dari metode pembelajaran di era kita yang sekarang ini? Ya, menurut saya sih kak, saya setuju. Video pembelajaran ini untuk membantu kita sebagai anak perkuliahan. Makasih ya kak kalau kayak gitu. Kak, selamat siang. Sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Hendrika dari program studi kesekretariatan angkatan 23. Jadi aku mau wawancara kakak, apakah kakak bersedia? Sebenarnya topik wawancara aku ini tentang video pembelajaran kak. Berarti kakak udah pernah belum di kelas pakai video pembelajaran? Sudah. Oke, aku izinan ya kak. Menurut kakak itu mudah nggak memain materi kuliah itu pakai video pembelajaran? Menurut saya sih memakai video pembelajaran itu bisa mempermudah proses pembelajaran karena biasanya melalui video itu orang dapat lebih mudah untuk mengerti dibanding disampaikan secara langsung. Terus menurut kakak untuk materi video pembelajaran itu setelah kakak pakai di kelas, apakah bagian-bagian yang sulit bisa kakak pelajari dari video pembelajaran? Sejauh ini sih bisa. Oke. Jadi aku mau nanya lagi nih kak, apakah video itu memberikan pengalaman yang menarik buat kakak atau dibandingkan dengan dosen biasanya yang mengajar dengan bisa 3 SKS hanya untuk ngobrol aja tanpa ada celotehan atau adanya tayangan video atau ada tayangan gambar? Menurut saya sih jauh lebih menarik. Mungkin lebih menarik karena biasanya kan dalam video pembelajaran itu dia tidak monoton. Jadi mahasiswa itu atau kita yang sedang mendengarkan tidak bosan dibandingkan penyampaian materi itu hanya disampaikan begitu saja tanpa ada bahan ininya. Jadi menurut kakak video pembelajaran itu ada motivasinya nggak? Atau kakak pribadi merasa termotivasi nggak selama belajar pakai video pembelajaran? Ya, saya termotivasi karena pembelajarannya tentunya jauh lebih efisien. Menurut kakak kalau kita belajar pakai video pembelajaran itu kan ada tampilannya nggak cuma kata-kata, yang pasti kan ada gambar grafis, gambar animasi, atau enggak untuk yang lebih lucunya itu kartun-kartun lah kak, yang lucu-lucunya keren itu kan bisa dipakai dalam video pembelajaran. Menurut kakak itu sangat membantu nggak untuk sebagai tampilan visual? Tentu itu sangat membantu.
Selain itu, aku mau nanya lagi nih kak. Eh, Menurut kakak video pembelajaran itu kan nggak hanya bisa diakses pada saat kelas saja, tapi kan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kakak kalau misalnya ada seperti itu mau nggak video pembelajaran itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja? Tentunya, karena terkadang kan contohnya seperti kita mahasiswa, biasanya jika pembelajaran itu sudah disampaikan di kelas, banyak atau kemungkinan besar ketika sudah keluar dari kelas mungkin lupa materi yang diajarkan sebelum-sebelumnya. Namun jika ada video pembelajaran seperti itu yang bisa diakses di mana saja, tentunya itu akan meningkatkan pengetahuan kita. Menurut kakak selama pakai video pembelajaran, apakah diri kakak tingkat pemahamannya lebih meningkat atau biasa aja atau malah menurun selama pakai video pembelajaran? Sejauh ini sih semakin meningkat. Lalu kalau menurut kakak video pembelajaran itu mampu nggak untuk membuat kakak semangat dalam bikin tugas atau yang pastinya untuk memulai proses ujian? Biasanya kan kalau ujian dia materinya lebih kompleks kan dari semua materi yang dipelajari. Jadi kalau menurut kakak pakai video pembelajaran itu lebih mudah nggak buat belajar dan buat persiapan ujian? Ya lebih mudah karena dia lebih, istilahnya dia tidak monoton pembelajarannya, jadi kita tertarik gitu untuk mempelajarinya. Terus aku mau nanya di dalam diskusi kelompok, kalau misalnya kakak di kuliah kan pasti ada diskusi kelompok. Nah, kalau dalam kelompok itu kakak merasa jadi percaya diri nggak kalau misalnya terlalu banyak menonton video pembelajaran? Rasa percaya diri kakak di dalam kelompok, dalam diskusi kelompok? Sebenarnya tergantung materi yang saya lihat di video. Jika contohnya materinya saya tidak mengerti, tentunya saya tidak percaya diri di hadapan kelompok untuk menyampaikan apa yang saya ketahui. Tetapi jika saya mengerti tentang materi yang ada di video itu, tentunya saya percaya diri untuk menyampaikannya kepada kelompok saya. Aku punya satu pertanyaan kak ini kayak begini. Di era kita sekarang ini di era digital, apakah kakak video sebaiknya digunakan atau lebih baiknya dia hanya berada pada SD, SMP, SMA? Kalau menurut saya sebenarnya di perkuliahan boleh digunakan, cuman sepertinya bukan suatu keharusan. Namun contohnya seperti di SD, SMP, SMA mungkin bisa, karena seperti yang kita ketahui mungkin pemikiran mereka masih mengarah ke sana. Kalau perkuliahan mungkin kan pemikirannya sudah berbeda dengan mereka. Oke deh kak, sekian list pertanyaan aku. Terima kasih sudah dijawab. Makasih ya kak.